Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi program linier untuk kelas 11 di semester ganjil. Baik, kita mulai program linier. Yang pertama, dalam mengerjakan materi program linier, kita harus mengetahui dulu yang namanya model matematika. Di mana dalam model matematika, salah satu soal atau soal dalam bentuk cerita itu kita rubah dulu ke dalam bentuk model matematikanya. Yang kedua yaitu fungsi tujuan. Model matematika yaitu sebenarnya pada permasalahan program linier, yaitu modelnya nanti berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut dinamakan dengan pembatas atau kendala. Sedangkan fungsi tujuan disebut juga dengan fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jadi fungsi objektif ini ditulis dengan fx, y sama dengan ax plus by. Nilai fx, y sama dengan ax plus by tergantung dari nilai x dan y yang memenuhi kendala. Jadi model matematika tersebut itu nanti merupakan fungsi kendalanya dari fungsi objektif tersebut. Nilai optimum fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuan dapat minimum atau maksimum. Nilai tersebut disebut juga dengan nilai optimum atau nilai ekstrim. Cara menentukan nilai optimum fungsi tujuan dapat ditentukan dengan menggunakan uji titik pojok dan metode garis selidik. Tapi dalam hal ini kita akan belajar dulu dengan cara menggunakan metode uji titik pojok. Perhatikan contoh soal. Pak Ahmad seorang pedagang kaos. Ia menjual kaos lengan pendek dengan lengan panjang. Setiap hari ia mampu menjual 145 potong kaos. Paling sedikit 25 kaos lengan pendek dan 30 kaos lengan panjang. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan dijual Rp57.000. Sedangkan kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual Rp65.000. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Ahmad setiap hari dari penjualan kaos tersebut? Nah, kalau kita lihat dan menganalisa literasi dari soal yang diberikan, maka kamu harus membuat yang terlebih dahulu yaitu model matematikanya. Nah, dalam menentukan model matematikanya, kamu harus memperhatikan di sini. Objek pentingnya ada di sini, 25 kaos yang ini. Jadi, ia mampu menjual 145 potong kaos lengan pendek dan lengan panjang. Jadi di sini kita akan melakukan pemisalan dalam membuat model matematika. Kita lihat di slide berikutnya. Penyelesaian langkah yang pertama. Model matematika. Misalkan X itu merupakan banyak kaos lengan pendek yang terjual dan Y banyak kaos lengan panjang yang terjual. Banyak kaos lengan pendek yang terjual yang dipaparkan tadi pada soal yaitu paling sedikit 25 potong. Maka persamaannya, karena lengan pendek itu adalah X, pemisalannya, maka X lebih besar atau sama dengan 25. Kenapa lebih besar? Karena di sini ada kata paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti bisa lebih, makanya ditulis dengan lebih besar atau sama dengan 25. Kalau misalkan kaos lengan pendek yang terjual paling banyak 25 potong, maka X-nya ini adalah kurang dari atau sama dengan 25. Karena paling sedikit, maka berarti ini bisa lebih dari 25. Oke, yang kedua, banyak kaos lengan panjang yang terjual paling sedikit 30 potong, maka Y lebih besar atau sama dengan 30. Banyak kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang yang terjual setiap hari adalah 145 potong, maka X
plus Y kurang dari atau sama dengan 145. Ini bukan min ya, ini tanda strip. Jadi untuk persamaan yang ketiga itu adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 145. Kita lanjutkan ke penyelesaian langkah yang pertama. Kaos lengan pendek dibeli dengan harga 40.000 per potong dan dijual 57.000. Kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong, dijual 65.000 rupiah. Jadi cara menentukan keuntungannya, berarti untuk kaos lengan pendek keuntungannya yaitu adalah 57.000 dikurang 40.000. Sedangkan lengan panjang keuntungannya itu adalah 65.000 dikurangi 45.000. Harga jual dikurangi harga beli. Itu adalah definisi dari untung. Jadi keuntungan yang X yaitu lengan pendek seperti ini. Nah, tujuan dari permasalahan adalah keuntungan maksimum, karena yang ditanyakan tadi adalah berapakah keuntungan maksimum. Nah, sehingga fungsi tujuannya memaksimumkan dari keuntungan, karena di sini keuntungan lengan pendek yang X itu adalah 17.000, yang ini 20.000 untuk lengan panjang Y. Nah, jadi Y di sini kan banyaknya kaos yang terjual, X ini di sini juga banyaknya kaos yang terjual. Nah, dari sini kita menemukan sudah fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Nah, Lalu kita buat dari pertidaksamaan 1, 2, 3, dan 4, maka diperoleh model matematika sebagai berikut. Dengan memaksimumkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini atau fungsi objektifnya dengan kendala X lebih besar atau sama dengan 25, Y lebih besar atau sama dengan 30, X plus Y kurang dari atau sama dengan 145. Nah, dari sini kita sudah menemukan model matematika dari soal tersebut. Lalu kita lanjutkan ke penyelesaian langkah 2. Dalam penyelesaian langkah 2, maka kita harus melakukan atau menentukan daerah penyelesaian sesuai dengan kendala dari fungsi tersebut. Yang pertama, menentukan garis pembatas daerah penyelesaian. Tadi sudah dikatakan X lebih besar atau sama dengan 25, Y lebih besar atau sama dengan 30, X plus Y kurang dari atau sama dengan 145. Berarti kita rubah ke bentuk persamaan. Maka X sama dengan 25, Y sama dengan 30, X plus Y sama dengan 145. Nah, menentukan titik yang dilalui garis X, berarti garis X-nya itu adalah sama dengan 25, Y sama dengan 30, dan X plus Y sama dengan 145. Jadi untuk koordinatnya ini sudah jelas. Kalau X sama dengan 25 berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau yang ini Y sama dengan 30 berarti X-nya sama dengan 0. Sedangkan yang garis X plus Y sama dengan 145, maka melalui titik 0,145, 145, dan 145,0. Dari mana? Berarti ini kita gunakan. Kalau memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kalau di sini 0 berarti X sama dengan 145. Memotong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 145. Nah, dari koordinat ini dapat kita buat dalam koordinat kartesius. Berdasarkan fungsi kendala ini, maka kita buat di sini koordinatnya. Yang pertama, kita tentukan dulu garis pembatas dari kendala X sama dengan 25. Nah, berada pada sumbu X. Ini garis pembatasnya. Yang ini pembatas dari Y sama dengan 30. Setelah itu ini X plus Y sama dengan 145, yaitu koordinatnya 0,145 dan 145,0. Kalau kita lihat dari daerah penyelesaiannya, kalau misalkan lebih besar itu berarti ada di sebelah kanan. Kalau untuk Y, karena
lebih besar maka berada di sebelah atas. Jadi untuk yang X berarti ada di sini, yang Y ke atas ke sini, sedangkan yang X plus Y kurang dari atau sama dengan 145 berarti berada di sebelah kiri karena kurang, berarti arsirnya ke bawah ke sini. Jadi pertemuan arsiran tersebut maka dinamakan dengan daerah penyelesaian. Nah, disinilah daerah penyelesaian. Nah, lalu bagaimana cara menentukan nilai maksimumnya? Maka kita lakukan uji titik pojok. Nah, uji titik pojok berarti pertemuan di sini kita tentukan koordinatnya. Yang pertama yaitu koordinat titik A, titik B, dan titik C. Lalu setelah ini kita tentukan titik pojoknya. Menentukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan. Perhatikan di sini. Dari gambar terlihat titik pojok daerah penyelesaian A itu adalah 25,30. X-nya 25, Y-nya 30, berada di titik A. Sedangkan di sini ada titik B dan ada titik C. Lalu kita cari titik B dan titik C tersebut. Substitusikan Y sama dengan 30 ke dalam X plus Y, maka X sama dengan X plus 30 sama dengan 145. X sama dengan 145 dikurang 30, maka X sama dengan 115. Maka koordinat titik B sama dengan 115,30. Lalu kita cari koordinat titik C. Titik C di sini. Berarti kita sudah menemukan di sini adalah nilai X. X-nya yaitu adalah 25. Berarti kita lakukan langkah yang sama, yaitu substitusikan nilai X sama dengan 25 ke dalam X plus Y sama dengan 145, maka 25 plus Y sama dengan 145, Y sama dengan 145 dikurang 25, maka Y sama dengan 120. Jadi koordinat titik C sama dengan 25,120. Ini titik C. Nah, sudah menemukan ketiga koordinat tersebut, koordinat titik pojoknya, maka kita lakukan uji titik pojok. Pada penyelesaian angka 3, yaitu kita melakukan uji titik pojok ke fungsi tujuan yang tadi. Nah, 17x plus 20y ribu. Tadi kan 17.000 x plus 20.000 y. Jadi ribunya kita pindah di luar di sini, berarti di sini 17x plus 20y ada di sini 1000. Maka kita lakukan titik pojoknya. Titik pojok yang pertama yaitu 25,30, masukkan ke sini. Di sini ada 1000-nya tetap, berarti 17x-nya 25 plus 20 di sini 20, y-nya itu adalah 30. Kita lakukan operasinya 17 kali 25 ditambah 20 kali 30. Ingat, perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kalikan dengan bilangan yang di luar tanda kurung. Ini hasilnya. Nah, dari operasi tersebut dilakukan penghitungan, maka kamu lihat di sini. Jadi, nilainya yang tertinggi itu merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai yang paling rendah itu adalah nilai minimum. Jadi, ada fungsi optimum. Pada fungsi optimum ini, maka kita menemukan di sini merupakan nilai maksimum. Dengan demikian, maka jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Sunu setiap hari dari penjualan kaos yaitu Rp2.825.000. Dari sini sudah menemukan keuntungan maksimumnya. Berarti sampai sini ini sudah selesai. Oke. Selanjutnya, untuk memahami materi pada pembelajaran kali ini, silakan kalian pelajari soal pada slide berikut.
Seorang petani anggrek membutuhkan pupuk sebanyak 9 kg. Satu bungkus pupuk jenis 1 isinya 300 gram dan satu bungkus pupuk jenis 2 isinya 200 gram. Sekurang-kurangnya, berarti kalau sekurang-kurangnya, berarti di sini lebih besar apa lebih kecil? Ya, jadi di sini paling sedikit. Sekurang-kurangnya itu sama dengan paling sedikit. Berarti ini lebih besar dari atau sama dengan 8 nanti. Sedangkan jenis 2 yang diperlukan lebih banyak. Oh, berarti dari jenis 1. Kalau misalkan jenis 1 ini X, jenis 2 ini Y, maka Y lebih besar atau sama dengan X untuk jenis 2. Harga pupuk jenis 1 40.000 per bungkus, jenis 2 30.000 per bungkus. Berapa biaya pemupukan minimum yang dikeluarkan petani anggrek tersebut? Jadi setelah dilakukan uji titik pojok nanti, maka nilainya yang paling rendah itu adalah biaya minimumnya nanti. Oke, silakan kalian buat model matematikanya, lalu tentukan berapa biaya minimumnya. Paham ya? Kalau masih belum paham atau mau konsultasi tentang pembuatan model matematikanya, silakan menghubungi melalui WA saja. Baiklah, itulah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.